Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM 2020-01018 dengan prodi S1 Keperawatan semester 4. Baik, di sini saya akan merangkum materi mengenai keselamatan pasien dan keselamatan kerja dalam keperawatan. Di sini saya akan membawakan 3 materi. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu prinsip dan konsep keselamatan pasien. Adapun pengertiannya yaitu keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan faktor risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko menurut Demkes RI 2006. Adapun tujuan sistem keselamatan pasien, yaitu terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD, dan terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Baik, selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu akselerasi ICP, penerapan standar keselamatan pasien dan pelaksanaan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit dan dievaluasi melalui akreditas rumah sakit, peningkatan keselamatan penggunaan darah. Adapun manfaat program keselamatan pasien yaitu rumah sakit yang menerapkan keselamatan pasien akan lebih mendominasi pasar jaya bagi perusahaan-perusahaan dan asuransi-asuransi serta menggunakan rumah sakit tersebut sebagai provider kesehatan karyawan atau klien mereka, dan kemudian diikuti oleh masyarakat untuk mencari rumah sakit yang aman. Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan pasien safety yaitu yang pertama individu, yang kedua budaya, yang ketiga infrastruktur, dan yang keempat lingkungan. Ada 7 prinsip keselamatan pasien. Yang pertama, kesadaran atau awareness tentang nilai keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua, komitmen memberikan pelayanan yang berorientasi pasien safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety. Yang keenam, kemampuan mengidentifikasi akar penyebab masalah terkait pasien safety. Dan yang terakhir, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Adapun sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, sasaran pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien. Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan ketelitian identifikasi pasien. Sasaran yang kedua, peningkatan komunikasi efektif, yaitu mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi pelayanan. Sasaran yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yaitu mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai. Sasaran yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, yaitu mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Sasaran yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, yaitu mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.
Dan yang sasaran yang keenam yaitu pengurangan risiko pasien jatuh, yaitu mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi. Ada 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama, hak pasien. Yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang keempat, penggunaan metode-metode dan peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Dan yang terakhir, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Baik, selanjutnya rumah sakit wajib membentuk TKPRS. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 6 mewajibkan setiap rumah sakit membentuk tim keselamatan pasien rumah sakit atau TKPRS yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien. Pasien safety dalam tinjauan hukum. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan pelayanan kesehatan yang aman merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman menurut pasal 29 dan 32. Adapun aplikasi keselamatan pasien dapat dilakukan pada tempat dan dengan standar aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, kamar operasi. Yang kedua, unit gawat darurat. Yang ketiga, intensive care unit atau ICU. Pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien. Faktornya yaitu pencahayaan, kebisingan, suhu udara, siklus udara atau ventilasi, bau-bauan, dan getaran mekanis. Baik, untuk materi yang kedua yaitu EBP untuk keselamatan pasien. Jadi, apa itu EBP? Evidence-Based Practice adalah pendekatan sistematis terhadap praktik yang menekankan penggunaan bukti yang dikombinasikan dengan dokter serta preferensi pasien dan nilai untuk membuat keputusan tentang keperawatan. Beberapa langkah kunci yang mendasari dan mendorong proses EBP antara lain meminta pertanyaan klinis yang penting, mengumpulkan bukti yang paling relevan dan terbaik, menggali bukti secara kritis, mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis dan preferensi pasien untuk membuat keputusan praktik, dan mengevaluasi hasil keputusan praktik. Jadi, mengapa EBP penting untuk praktik keperawatan? Karena memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik kepada pasien, memberikan kontribusi perkembangan ilmu keperawatan, menjadikan standar praktik saat ini dan relevan, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, mendukung kebijaksanaan dan prosedur saat ini dan termasuk menjadi penelitian terbaru. Adapun hambatan menggunakan EBP yaitu kurangnya nilai untuk penelitian dalam praktek, kesulitan dalam mengubah praktek, kurangnya dukungan administratif, kurangnya mentor berpengetahuan, dan kurangnya waktu untuk melakukan penelitian. Adapun adverse event atau kejadian tidak diharapkan, KTD merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena atau kondisi pasien. Kesalahan tersebut bisa terjadi dalam tahap sebagai berikut, yaitu tahap diagnostik, yang kedua tahap pengobatan, dan yang terakhir tahap preventif.
Dan materi yang ketiga yaitu budaya dalam ruang lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Budaya kerja. Budaya kerja secara singkat yaitu bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Budaya kerja berperan penting dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi pelayanan kesehatan dan juga dalam konteks pasien safety. Adapun fungsi dan efek dari budaya kerja. Yang pertama fungsinya yaitu menetapkan batas-batas, membentuk identitas, membentuk komitmen untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi, mengembangkan stabilitas sistem sosial, dan sebagai mekanisme regulasi terhadap perilaku dan sikap. Adapun efeknya yaitu menurunkan kecemasan yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mengerti, memprediksi, dan mengontrol kejadian. Selanjutnya memiliki potensi untuk meningkatkan performa, kepuasan, ekspektasi, sikap, dan perilaku dalam organisasi. Selanjutnya mempengaruhi kesehatan pekerja dan jika tidak disesuaikan dengan perubahan harapan stakeholders internal dan eksternal, efektivitasnya bisa menurun. Adapun budaya kerja ini berada dalam 3 level. Yang pertama, level inti, yang kedua, strategis, dan yang ketiga, manifestasi. Berdasarkan tipenya, budaya kerja dibedakan menjadi 3, yaitu budaya yang konstruktif, yang kedua, pasif defensif, dan yang ketiga, agresif defensif. Industri-industri semacam ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, mempunyai otonomi yang tinggi, tetapi tetap ada saling ketergantungan. Yang kedua, mempunyai beberapa tim dengan budaya kerja yang berbeda-beda yang juga saling membutuhkan. Yang ketiga, selalu waspada terhadap semua risiko yang mengancam keselamatan atau safety. Yang keempat, training mendapatkan prioritas yang tinggi. Yang kelima, untuk situasi beresiko tinggi digunakan pendekatan kolaborasi. Selanjutnya, budaya pasien safety. Budaya pasien safety adalah produk dari nilai, sikap, kompetensi, dan pola perilaku individu dan kelompok yang menentukan komitmen, stylist, dan kemampuan suatu organisasi pelayanan kesehatan terhadap program pasien safety. Karakteristik dari pasien safety culture, yaitu komunikasi dibentuk dari keterbukaan dan saling percaya, alur informasi dan proses yang baik, persepsi yang sama terhadap pentingnya keselamatan, didasari bahwa kesalahan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Baik, selanjutnya pergeseran paradigma dalam pasien safety. Ada 2, yaitu paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama yaitu siapa yang melakukannya, berfokus pada bad events, top down, yang salah dihukum. Dan paradigma baru yaitu mengapa bisa terjadi, berfokus pada nearness, memperbaiki sistem supaya tidak terulang. Ada 3 strategi penerapan budaya pasien safety. Yang pertama, strategi 1, yang kedua, edukasi, yang ketiga, akuntabilitas. Adapun mengukur maturitas budaya pasien safety. Maturitas budaya pasien safety dalam organisasi diklasifikasikan menjadi 5 tingkat maturitas. Yang pertama, patologis, yang kedua, reaktif, yang ketiga, kalkulatif, yang keempat, proaktif, dan yang kelima, generatif. Selanjutnya,
Bagaimana mengetahui bahwa budaya safety di dalam organisasi atau di dalam tim telah berubah? Yang pertama itu orang akan melihat bahwa manajemen atau tim mempunyai komitmen terhadap safety dengan cara mencegah terjadinya error dan bukan dengan menghukum pelakunya. Selanjutnya, staf yang sehat dan bahagia menjadi bagian esensial di dalam pelayanan kesehatan yang sama. Selanjutnya, staf memperhatikan kesehatan dan keselamatan pribadi dan anggota tim lainnya secara serius dan bisa menyadari ketika ada yang salah. Masalah dan kesalahan diantisipasi oleh sistem secara proaktif. Baik, itulah tadi rangkuman materi mengenai keselamatan pasien dan keselamatan kerja dalam keperawatan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.